Saya rekam saja biar ada eh, catatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini Allah menakdirkan kita semuanya untuk hadir secara daring, bertemu secara daring dengan Bapak Ibu Guru Pamong dari SIKL Kuala Lumpur, Malaysia, yang dalam hal ini hadir sudah Ibu Dina Hasna dan Ibu Siti Endang, berdua, tetapi nanti akan ada Pak Dini yang insya Allah akan hadir. Eh, Teman-teman semuanya dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama baca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita inginkan dan tujuan kita tercapai sesuai dengan agenda kita, dan kita semuanya diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kami serahkan ke Bu Lina, Bapak Ibu, Ibu-ibu dan teman-teman mahasiswa, ini adalah program kami yang pertama, Bu Lina dan Bu Endang, PLP, pengenalan lapangan persekolahan, yang dulu kita sebut PPL, pengenalan lapangan persekolahan, sekaligus dengan KKN, Integratif Internasional. Jadi kegiatan ini gabungan 2 mata kuliah, 8 SKS, Bu. Kalau di Indonesia itu dilaksanakan PLP 2 bulan, KKN 40 hari. Tetapi karena ini di luar negeri, yang juga ada keterbatasan waktu dan kebutuhan biaya yang juga tidak sedikit, maka kemudian kegiatan ini kami adakan hanya 2 bulan. 1 bulan itu di lokasi, kemudian 1 bulan itu di Indonesia via daring. Selamat datang Mbak Reni, ini teman-teman dari laboratorium, Ibu. Sebagai pengingat saja, karena kemarin ketika di pembekalan umum sudah disampaikan bahwa kegiatan PLP ini 3 minggu, kita start hari ini, agak sebenarnya mulai dari tanggal 3 kemarin, kita start mulai hari ini sampai tanggal 22 Juli itu adalah kegiatan pembekalan secara teknis, ya, tetapi via daring. Nah, nanti ketika di lokasi, ketika di SIKL, kami berharap itu di pertemuan, mungkin cukup sudah di pertemuan kedua sudah akan mengikuti beberapa desain kegiatan PLP. Walaupun demikian, sebenarnya polanya tidak langsung ngajar, tetapi nanti ada 3 tahap. Yang pertama adalah belajar, eh, kalau yang belajar mandiri 100% itu kita sebutkan di awal ada pelajaran apa, praktik terbimbing, di mana mahasiswa juga ikut di kelasnya Bu Lina, 2 kelas di Bu Endang, tetapi dia hanya durasi 25%. Jadi 75% observasi kegiatan proses pembelajaran. Nah, kemudian naik menjadi 50%, dan terakhir di minggu-minggu akhir itu akan ada di 100% kegiatan pelaksanaan PLP. Nah, tetapi yang kedua, di samping kegiatan PLP, mahasiswa juga ada KKN, Bu Lina. Mohon dibantu nanti kira-kira KKN-nya di mana nanti. Eh, Kalau data awal yang kami dapatkan dari Pak Nini, insya Allah nanti akan ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang SIKL. Kalaupun memang ada di PKM ya, PKM Ibu ya, yang apa itu, yang kegiatan-kegiatan yang pendampingan masyarakat itu Ibu, yang Ya, 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 berdekatan, KKN. yang di bawah SIKL itu mungkin teman-teman Oh, juga bisa di, PKBM, ya. oh PKBM ya, Iya. PKBM GOM bisa juga dilibatkan di sana, itu untuk kegiatan KKN-nya, sehingga kegiatan PLP sendiri, KKN sendiri, tetapi sudah membawa dua misi, Bu. Jadi PLP itu untuk proses pembelajaran, nanti yang praktik mengajar, yang KKN itu yang terjun di masyarakat.
Nah, terjun di masyarakat bisa jadi masyarakat sekolah atau eh, masyarakat Indonesia yang ada di Kuala Lumpur atau masyarakat Malaysia secara umum bisa dikaitkan di KKN. Tetapi secara prinsip Bu Lina, saya mohon dapat data dari beberapa yang kemarin saya sampaikan termasuk di pembimbingnya siapa. Jadi nanti ketika mulai hari ini nyun sewu Bapak Ibu guru Pamong pasti akan langsung dikontak oleh teman-teman mahasiswa nggih untuk koordinasi yang lain-lain secara teknis. Saya berikan waktu ke Bu Lina untuk memberikan arahan atas nama SIKL, kemudian beberapa hal yang perlu kami dapatkan informasi sebagaimana yang kemarin kami sampaikan. Kami persilakan Bu Lina. Eh, Bapak, mohon izin sebelum saya mulai, saya mau memperjelas dulu. Jadi untuk PLP ini 25% observasi, Ya, nggih. lima Kemudian, bukan. Jadi nanti coba nanti kami biar ada teman-teman lab yang akan menyampaikan secara teknisnya. oh baik, baik. Jadi Oke. PLP itu selama sebulan mereka Mm-mm. datang ke sana tidak langsung ngajar Mm. 100%, Ibu. Baik. Jadi mungkin minggu pertama dia 25%, dia itu yang kita sebutkan di praktik. eh, jadi karena nanti ada mandiri, ada terbimbing. Jadi terbimbingnya Baik. bisa 25%. Jadi mahasiswa masih melihatlah bagaimana. Tapi dia ngajar bersama ibu, jadi tim teaching dengan ibu-ibu guru pamong. Mhm. Dia akan belajar bagaimana mengelola kelasnya dan segalanya. Jadi dia hanya 25%. Nah, Mhm. nanti minggu kedua itu 50%, baru di minggu ketiga dan keempat itu bisa 100%. Artinya mahasiswa sudah bisa membuat perangkat ajar sendiri, dia sudah disiapkan untuk mengajar. Itu secara teknis. Jadi persiapan-persiapan non teknisnya kita siapkan sebelum berangkat, Bu. Jadi biar mereka tahu nanti kira-kira. Monggo, Ibu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Siraj, beserta pejabat dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti PLP di SIKL Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Terima kasih atas kehadirannya dalam meeting kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya. Oh iya, yang terhormat Bu Endang, terima kasih sudah hadir Bu Endang. Iya, mohon izin menyampaikan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Yang pertama mengenai pemberangkatan dulu ya. Jadi karena ini masih pertama kali, mohon diperhatikan bahwa untuk pemberangkatan ke KL, adik-adik dimohon untuk menyiapkan tiket kepulangannya juga, begitu. Apakah sudah disampaikan, sudah dapat informasi ini sebelumnya? Teman-teman diaktifkan saja mic-nya, mikrofonnya diaktifkan biar Sudah, Bu. bisa langsung. Sudah Ibu, sudah ada. Kalau tiket sudah kita belikan tiket PP. Mohon maaf ya. Jadi sudah disampaikan sebelumnya ya? Ya, jadi nanti sampai KL kalau bisa surat-suratnya juga dipersiapkan karena imigrasi di KL itu memang sangat ketat begitu. Jadi eh, surat menyurat, kemudian tiket pulang juga harus jelas seperti itu. Kemudian terkait penentuan guru pamong setiap mahasiswa, saya akan menyebutkan. Bapak mohon izin apakah Sunan Ampel sudah mendapatkan surat konfirmasi, Bapak? Maaf, masih Sudah Ibu, mute. sudah ada Sudah, nggih. jawabannya, nggih. Nggih. Di situ sudah disampaikan juga, Bapak, apa namanya, untuk guru pamongnya. Sepertinya sudah ya. Coba sebentar Oh, saya nggih. saya cari ya. Nggih. Baik, untuk PGMI atau PGSD, Ahmad Hakul Yakin, guru pamongnya adalah Pak Denny. Ahmad Ilham Katrotunada, guru pamongnya adalah saya.
Tina Asnawati, Sabita Nailatun Nahda Kusaini, Bu Julia Astuti, kemudian Dwi Safitri juga Bu Julia Astuti, Rifdatul Jannah, Rifdatul Jannah dan Nafisyah Alfianti itu Bu Siti Endang Aprianti begitu. Nah, Bapak mohon izin, ini mahasiswa ini yang contohnya bahasa Inggris, IPA, dan matematika, apakah siap di jenjang contohnya saya mengajar SMA? Berarti nanti akan observasi di kelas saya SMA dan juga ikut mencoba praktek mengajar di SMA. Oke, Apakah siap? Ngoten, karena ngoten, Bu? kalau yang bahasa Inggris itu memang di sanawiyah di SMP dan SMA, Bu Lina. Baik. Sanawiyah aliyah. Mhm. Yang pendidikan IPA itu untuk SD atau SMP SMA, Bapak? Mbak Reni, yang IPA itu untuk SD atau sanawiyah, Mbak Ren? SMP MTS, Pak, kalau IPA Oh, itu. SMP IPA Bu Lina, yang IPA. Baik. terbaik. Oke, kalau begitu oke. Kemudian yang matematika siap ya kalau di SMA juga. Iya. Jadi karena di SIKL nanti adik-adik mahasiswa kita itu banyak sekali ya yang dilakukan. Jadi guru-guru itu tidak hanya mengajar di jenjang eh, sekolah formal, kelas di SIKL itu ada dari TK sampai SMA. Selamat datang Pak Denny, terima kasih sudah bergabung. Adik-adik semua, Pak Denny ini adalah guru pamong untuk PGMI atau PGSD. Baik, saya lanjutkan lagi. Eh, jadi selain di jenjang formal, kita juga ada sanggar bimbingan. Sanggar bimbingan ini itu adalah eh, sekolah ya untuk memfasilitasi anak-anak non dokumen atau anak-anak PMI marginal yang tidak memiliki dokumen. Jadi ada siswa-siswa yang sekolah SBSIKL kelas siang, ada juga atau sanggar bimbingan atau SB. Sekarang totalnya ada 44 sanggar bimbingan di semenanjung. Nah, ini Bapak Ibu dosen yang contohnya nanti ingin PKM ataupun melaksanakan KKN untuk mahasiswa-mahasiswanya bisa juga di sanggar bimbingan tersebut begitu. Jadi nanti adik-adik semua tadi sudah disampaikan oleh Bapak Taufik bahwa akan ada seperti program KKN, jadi mengajar di PKBM atau sanggar bimbingan tersebut. Nanti insya Allah kami bisa memfasilitasi dengan adik-adik nanti praktik mengajar di kelas SB siang, SB SIKL siang, begitu, atau ikut mengajar di SB El Shaddai. Kebetulan guru-guru SIKL juga mengajar ke sanggar bimbingan seperti contohnya di El Shaddai atau di PPWNI Klang begitu. Kemudian penentuan kelas dan jenjang mengajar praktekkan nanti akan kami sampaikan lagi. Yang jelas untuk bahasa Inggris nanti saya akan mengajar SMA. Untuk PGSD pasti Pak Denny, Pak SD ya. Sekarang saat ini Pak Denny sebagai guru kelas 1 SD. Jadi nanti Mas Ahmad Hakul Yakin nanti akan membantu observasi dan mencoba praktik mengajar di PGSD. Kemudian eh, Sabita Nailatun Nahdakusaini dan Dwi Safitri nanti insya Allah di SMP, dan Rifdatul Jannah Nafisya Alfianti di SMA ya Bu Siti Endang ya, kelas 10 begitu ya Bu Endang. Iya, Bu. Terus Kelas 10 11 juga Bu 11 Endang. eh ucap saya belum lihat nih. 11 12 kayaknya. Oh, Bukan 11 kelas 12. bukan kelas 10. Kelas 11 12 ya. Oke, jadi nanti begitu pembagian kelasnya. Nah, penentuan materi pelajaran nanti
adik-adik semuanya dari mahasiswa akan di-share karena itu masih minggu awal pembelajaran ya. Jadi minggu awal pembelajaran karena minggu pertama di SIKL ada Sport Week dan juga MPLS. MPLS itu adalah eh, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti anak-anak masih belum aktif belajar, anak-anak masih diperkenalkan dulu dengan SIKL. Nah, kemudian minggu kedua, kebetulan tanggal 17 itu baru masuk minggu kedua belajar. Jadi anak-anak baru banget masuk untuk belajar begitu. Jadi materinya masih baru akan disampaikan begitu. Kemudian lokasi KKN selain SKL tadi saya sudah menyampaikan bahwa saat ini ada 44 sanggar bimbingan sesemenanjung Bapak di Oke. KL, kemudian ada juga di Penang, Selangor dan lain sebagainya, banyak sekali dan saat ini ada kerjasama juga dengan PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu dan sudah saat ini terlaksana sampai akan batch ke-8 untuk pengiriman mahasiswa KKN tersebut Oh ke gitu ya. G, G, ke 44 sanggar bimbingan sesemenanjung begitu. Jadi contohnya Bapak Ibu dosen jika nanti mahasiswa-mahasiswanya ingin melakukan KKN juga boleh dengan lokasi di tempat KKN tersebut begitu Oke. ada yang di ladang Bapak, ada yang tinggal bersama pengelola dan lain sebagainya begitu. Oke. Nah, kemudian program KKN ini yang di SBSIKL mungkin tadi ya, karena di SIKL itu ada banyak sekali kegiatan Bapak selain tadi jadi ada mengajar non formal juga contohnya jadi selain mengajar di pendidikan formal kami juga mengajar di pendidikan non formal. Selain itu kita juga ada banyak sekali kegiatan untuk administrasi sanggar bimbingan. Jadi kami akan sangat senang sekali jika adik-adik mahasiswa bisa ikut aktif untuk em, mengenal dunia pendidikan, pekerjaan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur begitu. Jadi nanti ketika contohnya diberikan tugas lain, contohnya adalah piket kelas, kemudian dan lain-lain begitu. Mohon bisa mengerjakan tugas dengan baik seperti itu. Kemudian untuk lokasi tempat tinggal nanti adik-adik ke sekolah itu sangat dekat sekali, jadi tidak memerlukan transportasi atau biaya karena jalan kaki sekitar 5 menit saja. Jadi kondominium kami itu lokasinya di depan sekolah dan nanti akan kami share untuk rate-nya. Nah, karena adik-adik ini kan ada nanti bisa sekamar berdua, jadi akan lebih hemat begitu. Nah, jarak antara tempat tinggal dan lokasi tadi saya sudah sampaikan sangat dekat sekali. Jadi jalan kaki itu 5 menit. Kemudian jika adik-adik ingin seperti mencari makan, itu di kondominium juga ada kantin, di sekolah juga ada koperasi yang menjual makanan-makanan dengan harga terjangkau. Atau kalau adik-adik ingin masak sendiri juga boleh, kami welcome. Bapak Ibu yang ditempati rumahnya insya Allah juga oke. Seperti itu. Lokasi tempat tinggal adik-adik nanti itu sangat strategis sekali untuk jalan-jalan juga karena di tengah kota. Jadi nanti adik-adik bisa naik LRT. Jarak dari tempat tinggal adik-adik ke stasiun LRT itu juga sama, dekat sekali. Maksimal 10 menit jalan kaki karena di sini kondominium, di sini mall, kemudian di depan itu adalah
sekolah begitu. Di sebelah sekolah itu adalah KTM Putra atau kereta ini komuter komuter Trans Malaysia begitu, dan itu juga sangat mudah sekali untuk akses kemana-mana begitu. Begitu Bapak yang sementara bisa kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan untuk adik-adik Oke, dan Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny salam. atau Bu Endang, silakan jika ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Salam. Monggo Pak Denny atau Bu Endang ada yang tambahan? Untuk yang KKN Bu Lina, yang tadi di PKBM ya, mungkin mahasiswa kan akan banyak juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya yang siang itu yang di SIKL gitu. Iya. Nah, mungkin kalau dia mau dikenalkan di PKBM, ambil PKBM yang terdekat saja dengan SIKL saja, Bu. Tidak perlu ke Penang mungkin, tidak perlu ke tempatnya. Tapi kalau memang mahasiswa berkenan untuk ini sekalian jalan-jalan ya silakan. Yang penting kan nanti jadi kegiatan ini ada kegiatan two in one, jadi ada PLP-nya ya, ada pengabdiannya gitu ya, ada KKN-nya. Mhm. Nah, tapi kalau umpamanya di KKN itu ternyata sudah batch kesekian dari Muhammadiyah, biar tidak repot juga untuk range pembagian ininya kan repot juga Bu ya. Gak Iya. apa-apa kalau memang kita konsentrasi di kegiatan SIKL yang siang itu yang ekstrakurikuler dan Mhm. sebagian lah beberapa hal yang mungkin di PKBM yang terdekat dengan SIKL saja yang terdekat gitu. Kemudian kalau untuk tempat tinggal itu rate-nya sudah ada Bu ya. Jadi biar mahasiswa juga siap untuk Oke, menyiapkan. sudah ada Bapak. Jadi untuk saya sampaikan nggak apa-apa, Ge? Nanti Nggak saya apa-apa, saya disampaikan saja. Oke. Oke. Jadi untuk harga sewa per bulan di Villa Putra Condominium itu untuk small room, untuk kamar kecil itu Rp500. Kemudian medium room itu bisa untuk 2 orang. Kalau small room tuh 1 orang begitu. Medium room itu Rp700. Kemudian master room, untuk master room itu kamar mandi di dalam Bapak itu Rp800 begitu. Hmm. Ada yang bisa 4 langsung Bu ya. Nggih, begitu. Kalau ada yang bisa enggak satu, ini kan yang perempuan kan 4. Bisa nggak kalau Oh, satu tempat langsung 4 orang di yang mas kemarin kebetulan yang dua kami ya? sudah memetakan sih Bapak Oh, untuk game, board game. tempat-tempatnya. Jadi Game. sebentar Bapak. Tapi di sini dua-dua Bapak. Oh, game, nggak apa-apa, Oke. monggo. Jadi Mas Ahmad Hakul Yakin dan Mas Ahmad Ilham Kotrotunada itu nanti satu bilik sendiri, Game. berdua begitu maksudnya. Mbak Sabita Nailatun Nahda Kusaini dan Mbak Dwi Safitri itu berdua, kemudian Mbak Rifdatul Jana dan Afisha Alfianti juga berdua begitu. Jadi Game. dua-dua begitu. Itu berarti sebulan berapa, Mbak? Bu, ininya Sebulan 700 Bapak. Jadi 700 ya, dibagi berarti dua, kan nggih. bisa sharing kan berdua gitu kan. Dibagi dua berarti Rp350 begitu. Oke. Kemudian kalau mahasiswa mau masak juga boleh. Kemudian ada mesin cuci juga, begitu-begitu. Oke lah. Jadi biar biar benar-benar KKN, kalau Nyaman. kayak ini kan kayak pergi ke hotel nanti. Iya. Yang rombongan kami yang pertama ke Thailand sudah berangkat Ibu. Itu Oh, udah sudah 1 berangkat. mingguan ya. Iya. Di Thailand kemudian dia di Sokla dan di Yala, jadi ada 2 sekolah ya. Enggak, enggak. Kalau kami sampaikan, kalau teman-teman kan ini kan saya sampaikan Anda akan mengajar di sekolah yang sebenarnya adalah sekolah dengan kurikulum yang sama dengan di Indonesia, hanya Oh. lokasinya di Kuala Lumpur. Mhm. Hanya bedanya kalau di Thailand dia ngajar bukan di sekolah Indonesia, sekolahnya Mhm. di sekolah Islam di Thailand dengan kurikulum yang berbeda dengan kita. Baik, Mhm. silakan teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan. Pak Denny barangkali ada yang mau Ada ditambahkan, Pak ini, Denny? nanti saya akan berusaha bisa tinggal dekat dengan teman-teman mahasiswa juga.
Nggih. Ya, terima kasih Bu Lina. Mohon maaf, ya, saya lagi di jalan. Ini baru mau Iya. sampai. Ya. Oke, teman-teman mahasiswa ada yang ditanya? Bu Lina, kalau itu dari KL Nggih. ke tadi yang dekat dengan tren itu ya, dengan komuter atau kereta, itu Nggih. bisa nggak, ada nggak Bu, kalau yang dari KL kita sebenarnya berangkatnya naik apa Mas? Pesawatnya apa Mas? AirAsia atau Lion? Kalau berangkat Air Asia, Pak. AirAsia. Kalau Kalau ke SIKL yang pulang lebih Lion Air. enak untuk transportasinya apa Bu Lina kira-kira? Bapak mohon izin untuk apa namanya? Nanti untuk flightnya itu pukul berapa Bapak? Jam 6 dari Surabaya. 6 pagi Bapak. Ya, insya Allah jam 6 pagi. 6 pagi. Nah, jadi sampai di KL mungkin Jam ini ya 9 Pak ya, jam 10 jam ya, sampai 9. keluar imigrasi ya. Iya. Nah, itu jadi kami boleh ini Bapak boleh menjemput dan Oh, monggo. ada pemulangan, tapi mohon izin itu nanti dibebankan oleh biaya kampus begitu. Oh, gitu. Ya, nggih, Oke. begitu. Kira-kira ada berapa rombongan Bapak yang akan berangkat? 6, kalau izin saya turun dari Sesnek, ya saya akan berangkat bareng, berarti 7 orang. 7 orang. Kalau 7 orang berarti mungkin kita bisa guna van begitu, Bapak. Oke. Van KBRI. Nah, Begitu. itu berapa nanti biayanya, Bu? Kalau yang berangkat? Nanti saya tanyakan lagi, Bapak, Oh, nggih. soalnya Nggih. saya masih baru jadi masih Nggih, pulang. nggih, nggih, nggih. Siap, Oke, siap. oke, oke. Kalau ada gitu kan lebih enak, mungkin teman-teman mahasiswa Iya, akan lebih memudahkan, jadi biar tidak perlu nanti yang belajar perjalanan sendiri kalau sudah nyampe sana aja. Ini kan belum oke. tahu ini. Jadi kami bisa menyediakan penjemputan dan waktu pulang, Bapak, pengantaran pulang begitu. Oke, Jadi untuk satu van itu rate-nya Rp300, Bapak. Rp300 ya. Oke, itu sudah all in begitu. Oke. Oke. Karena biasanya kan bawanya banyak Bapak, Ge. Koper-koper begitu mahasiswa. Silakan adik-adik mahasiswa jika ada yang ditanyakan. Ibu kalau yang bahasa Inggris tadi itu Mhm. Ibu ngajar di SMA saja ya? SMA dengan SM, SMP? SMA dan SD, Bapak. Oh, Kebetulan. SMA dan SD. Iya, SMA dan SD. Oke, monggo nanti mahasiswa juga bisa dia di SMA dan di SD sesuai dengan kelasnya Ibu, tidak ada masalah. Ya, hanya nanti ketika di praktiknya memang kami akan laporannya satu. Iya. Ini tambahan kami, Bu. Teman-teman mahasiswa itu punya kewajiban untuk menyusun, di samping menyusun laporan PLP KKN yang sudah ada, dia juga akan punya kewajiban menyusun artikel yang akan terbit di jurnal. Ya, siapa tahu Bapak Ibu guru pamong juga eh, nanti nama Bapak Ibu guru pamong juga akan masuk sebagai penulis, sebagai autor di jurnal Mhm. yang insya Allah tidak tidak kita hanya minta submitted ya, tetapi dia sampai accepted. Kalau perlu nanti kita bisa sampai terbit di published di jurnal. Mhm. Iya. Baik teman-teman, kalau kira-kira kita berangkat tanggal 23 itu Mhm. aktif anggap tanggal 24 Bu Lina ya, Iya. 24 Juli. Itu berarti di pertemuan sudah minggu keberapa itu Bu? Minggu kedua ya? Minggu kedua, Bapak. Minggu 17. Sebentar. Oh iya, minggu kedua. Di minggu kedua ya. Oke. Berarti mahasiswa nanti dia yang memiliki kewajiban untuk praktik mandiri Mhm. itu dia materinya di minggu keempat dan minggu keempat atau minggu awal 1 di Agustus. Ya. Jadi ini yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa
materinya kalau memang sudah ada seperti nanti yang biar dia siapin, ini yang nyiapin mereka sendiri yang terkait dengan perangkat pembelajarannya, kemudian semuanya itu memang sudah 100% full mengajar. Kalau yang sebelumnya itu kan masih ada praktik mandiri praktik terbimbing ya yang di bawah masih tetap mengikuti apa yang diinikan oleh guru pamong. Nanti kami coba kirimkan buku panduan di yang fix sebenarnya di buku panduannya sudah ada, jadi kapan akan melakukan ini. Tetapi secara prinsip demikian Ibu. Jadi ketika mahasiswa datang, dia tetap ngajar ke kelas, tetapi ngajarnya dia masih tim teaching dengan Ibu Bapak Guru Pamong. Jadi mahasiswa di minggu pertama hanya 25% terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nanti di minggu kedua itu akan terlibat 50%, di minggu ketiga dan keempat 50 dan 75, nah baru di minggu keempat itu 3 ke 4 itu yang bisa 100%. Jadi masih sudah dilepas untuk mengajar yang di kelas karena mereka juga butuh belajar dulu dengan Bapak Ibu guru pamong yang ada di sana. Baik, Bapak. Oke. Ada teman-teman yang ditanyakan? Berarti kita fix di penerimaan di tanggal 24 Bu ya? Nggih, 24. Oke, karena 23 kan kita baru berangkat, mungkin sampai sana siang, berarti sudah prepare persiapan, berarti di 23 itu baru ada ini. Kalau kami, kalau izin turun, kami hanya sampai tanggal 26 Bu. Oke, jadi 23, 24, 25, 26. Silakan Mas Ilham, ada pertanyaan Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Ahmad Ilham dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Izin bertanya, untuk apa namanya jenjangnya dan kelasnya itu apakah kami boleh mengetahui karena juga berkaitan dengan persiapan kami untuk menyusun perangkat pembelajaran juga. Terus perihal kurikulum yang digunakan di SIKL itu juga apa begitu, sehingga kami dalam penyusunan perangkat pembelajaran pertama sebelum keberangkatan kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ahmad Ilham Kodrotun Nada. Untuk bahasa Inggris, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kelasnya itu adalah kelas 6 SD. Saya mengajar di kelas 6 SD dan SMA, kelas 11-12 SMA. Nah, kebetulan ada bahasa Inggris peminatan di kelas 10 itu IELTS. Jadi mungkin mengajarkan introduction to IELTS untuk anak-anak kelas 10. Nah, kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum Indonesia ya. Saat ini kita juga menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10, kelas 7 SMP, begitu. Kemudian nanti mungkin Mas Ilham bisa menyiapkan materi untuk yang kelas 11 dan kelas 6 kalau mau 2 kelas. Begitu. Kurikulumnya kurikulum Merdeka Ibu atau kurikulum Oke. 2013? Kurikulum Merdeka Bapak. Untuk yang kelas seperti kelas 10 dan kelas 7 begitu. Oke. Kelas 4, 5, 6. Jadi belum sepenuhnya kurikulum Merdeka memang. Begitu. Oke, baik. Ini ada teman-teman dari laboratorium, Mas Sahru. Siap menyampaikan sedikit, Mas. Nanti ada 10 menit saja atau 15 menit saja, Mas Sahru. Mohon maaf Pak, saya siapkan dulu ya, ini baru sampai di rumah. Oh gitu, oke. Jadi biar ada teknis yang pembekalan teknis itu Bu Lina sebentar, nanti biar kita bisa fix bagaimana proses bimbingannya dan lain-lainnya. Nanti nyun sewu Bu Lina, Bu Endang, Pak Denny sebentar, jadi biar nanti kita bisa bersama-sama bisa ini kan.
Bu Endang ada yang mau ditambahkan, Bu Endang? Iya, Bu Lina. Eh, jadi untuk adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik aja, yang mau datang nanti, eh, mungkin nanti semester ini kita akan lumayan banyak kegiatan karena memang apa namanya kegiatannya lebih banyak di semester 1. Jadi nanti mungkin teman-teman nggak hanya mengajar, jadi bisa nanti juga sekalian bantu-bantu di kepanitiaan untuk kegiatan. Karena Isikal sendiri untuk kegiatan anak-anak juga lumayan banyak. Jadi nanti insya Allah diminta bantuannya bukan hanya di mengajar, tapi juga nanti aktif membantu kepanitiaan di kegiatan anak-anak seperti itu. Dan untuk bagaimana nanti di kelas atau apa-apa yang pengen ditanya, nanti bisa langsung ngontek guru pamongnya setelah ini ya. Mungkin Bu Lina ya, eh, Oke, apa yang oke, harus disiapkan dan lain-lain, mungkin bisa oke, koordinasi langsung dengan guru pamong masing-masing. Seperti oke, itu. Itu oke, saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. oke. Terima Jadi kasih, Bu memang Endang. PLP kita itu tidak hanya sekedar mengajar, karena juga ada kegiatan administratif. Jadi kegiatan seperti yang tadi disampaikan Bu Endang, insya Allah mahasiswa juga akan eh, tetap terlibat di kegiatan administrasi sekolah ya, non non pembelajaran ansih. Jadi ada pembelajaran dan yang lain. Izin menambahkan, Bapak, Silakan Ibu. terkait seragam, apakah sudah disampaikan, Bapak? Belum. Ya, Gimana Ibu? jadi untuk seragam yang dipakai guru-guru, hari Senin itu kami menggunakan putih hitam. Kemudian hari Selasa kami mengenakan bebas. Kemudian Rabu kami mengenakan pramuka. Hmm. Hari Kamis kami menggunakan baju olahraga. Oke. Karena nanti akan senam bersama. Kemudian hari Jumat kami mengenakan baju batik bebas. Hari Jumatnya batik ya. Sabtu Minggu Bebas. libur Bu ya. Sabtu Minggu libur. Iya, jadi adik-adik mahasiswa yang memiliki pramuka boleh dipakai nanti, kalau tidak memiliki boleh pinjam dulu gitu. Biar jadi biar ini sama seragamnya begitu. Kalau mau pakai batik baju alma mater juga boleh, jas alma mater juga boleh. Tapi itu tadi. Mungkin kalau baju seragamnya sama kan enak begitu. Oke. Jas alma mater mungkin yang hari Senin ya. Oke. Senin putih hitam dengan alma mater. Kalau hari Selasanya nopo Bu? Bebas Bapak, baju Oh bebas. bebas. Oke bebas berarti juga tetap pakai alma mater sebagai identitas. Baju bebas Kemudian formal gitu. hari Rabu, hari Rabu batik, Hari Rabu. Rabu pramuka Oh Bapak. pramuka. Iya. Hari Kamisnya Baju olahraga. baju olahraga. Hari Itu dari Jumat, pagi sampai sore ya, sampai siang iya, ya. baju olahraga. Kalau sekolah jam berapa Bu formal? Pagi sampai Jam 8, pukul 8. Untuk guru-guru dari pukul 8, jam operasional kerja dari pukul 8 sampai pukul 4, Bapak. G. Oh jam 8 sampai jam 4 G. Kalau yang pembelajaran formal kan ada katanya ada dua yang pembelajaran siang sama pagi Ya, itu. nah yang itu pukul 2, yang Yang siang ya. SBSIKL itu pukul 2. Oke. Iya. Yang itu bisa dikategorikan di kegiatan KKN yang sore gitu ya. G, monggo. Ya. Mas Haru sudah siap, Mas? Pak Denny mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Denny? Ya, terima kasih Bu Lina, Pak Taufik dan adik-adik mahasiswa semuanya. Perkenalkan ya, saya Denny, nanti dia guru pamong yang SD ya. Nanti Pak siapa Mas Ahmad Hakul Yakin. Rencananya nanti kelas 1 SD ya. Jadi siap-siap aja cari-cari materi dari sekarang. Dan kita tahun ini akan melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kalau di SD itu ada di kelas 1 dan kelas 4 untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi silakan dicari di website Kemdikbud ini banyak lah. Nanti kita bisa berkolaborasi di kelas 1 SD. Saya juga baru kelas 1 karena biasanya kelas 4, 5, dan lain sebagainya. Jadi Berarti kita ngajarnya sama-sama. nanti di kelas berapa, Pak? Kelas 1 dan 4? Apanya, Pak? Yang Mas Hakul Yakin itu kelas 1 saja atau? Kelas 1 saja, Pak.
Mungkin Oke. kelas 1. Atau harus ada kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau ada lebih baik sebenarnya. Nanti saya coba ini ya, kami aturkan. Tapi kalau saya sih ngajarnya kelas 1 untuk Oke. di SD. Nanti kalau memang kebutuhannya harus salah satunya kelas tinggi, nanti kita aturkan ya dengan tim kurikulum SD dan yang lain. Oke, nanti. Oke. Mas Kemudian Yakin harus ya, ini. Monggo, Ibu. mohon izin Bapak, ada tambahan sedikit. Mohon izin Pak Denny. Ini Ya, kan Bu. kita kan mau 17 Agustus nih. Biasanya mungkin Ya. ada kegiatan-kegiatan yang kalau adik-adik mungkin yang perempuan punya kebaya begitu, mungkin bisa dibawa jaga-jaga kalau nanti kita ada kegiatan begitu, mungkin bisa dipakai biar lebih seru gitu. Oke. Bawa Insya Allah baju ini adat lah ya. Baju adat ya. Baju ya, adat ya, gitu. ya kalau tidak kalau jadi soal tanggal 19 ya Bu Lina ya. Mhm. Yang acara dari KKN Universitas Negeri Malang Mhm, mhm, mhm. yang ada lomba-lomba antar sanggar bimbingan itu juga bisa jadi salah satu agenda ya Mhm. KKN-nya ya. Iya. Lomba-lomba anak-anak sanggar semenanjung kalau jadi gitu. Jadi mungkin Mhm. akan dilibatkan nih anak mahasiswa untuk kegiatan tersebut. Oke. Iya betul. Hmm. Kalau saat ini dari kampus yang masih ada di sana, apa Bu Lina atau Pak Den? Saat ini tidak ada Bapak karena masih libur. Oh, karena libur ya masih ya. Ye. Mas Saru sudah siap, Mas? Sebentar lagi, Pak. Oke. Mohon izin Bapak meetingnya sampai pukul 9 nggih, karena saya ini ada meeting lagi. Oh gitu, nggih. Nggih. Atau ini aja Mas Saru, secara lisan aja Mas Saru nanti yang ininya kita sampaikan buku panduannya itu. Atau Pak Taufik, saya minta tolong mungkin slide yang saya share, Pak. Ini masih ada sedikit masalah. Ya, slide-nya kita share aja nanti. Oh, yang ini ya. Sebentar. Oke, nanti yang langsung ke pembimbingan saja Mas Saru. Baik. Monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mohon izin Pak Taufik, Bapak Ibu dari SKL, Lina, Pak Dery, kita rekan-rekan mahasiswa. Halo. Nggih Mas, nggih halo. Ya, mohon izin menyampaikan terkait teknis pelaksanaan PLP KKN Integratif Internasional. Mungkin tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Taufik terkait gambaran umum pelaksanaan kegiatan. Jadi secara umum kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan selama 2 bulan lebih dengan kegiatan kegiatan atau kegiatan planning dan organizing di minggu pertama sampai minggu ketiga, kemudian kegiatan actuating dan controlling di minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh, dan kegiatan evaluasi di minggu ke-8. Khusus untuk eh, pelaksanaan luringnya nanti dilaksanakan di minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh. Untuk minggu pertama mungkin bisa mulai besok, atau tadi sudah disampaikan bahwa rekan-rekan mahasiswa sudah mulai kontak dengan guru pamongnya atau pihak SIKL dengan kegiatan melakukan observasi sekolah, kemudian kelas dan lingkungan masyarakat. Observasi ini bisa dilakukan dalam bentuk telaah dokumen atau mungkin uh, video atau wawancara secara online. Kemudian selain itu, karena kegiatan ini merupakan kegiatan integratif dengan KKN,
Maka selain ada observasi sekolah, juga ada observasi lingkungan masyarakat. Nah, observasi lingkungan masyarakat ini sebenarnya bisa menjadi satu dengan observasi sekolah. Nanti tinggal disepakati saja lingkungan masyarakat ini apakah termasuk di dalamnya lingkungan sekolah atau hanya sebatas lingkungan sekolah. Nanti mungkin bisa disepakati. Kemudian untuk kegiatan yang lain adalah modeling guru pamong. Jadi mohon izin nanti teman-teman mahasiswa akan melaksanakan atau melakukan observasi terhadap proses belajar mengajar atau akan mengamati dan akan merefleksikan proses belajar mengajar dari guru pamong. Mungkin untuk teknisnya nanti bisa dikomunikasikan apakah ketika guru pamong mengajar, teman-teman mungkin bisa bergabung secara online, ataukah mungkin nanti ada bagian-bagian tertentu yang kami mohon mungkin guru pamong bisa merekam kegiatan pelaksanaan pembelajaran sehingga nanti mahasiswa bisa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pamong. Kemudian di 3 minggu pertama ini diharapkan teman-teman sudah merumuskan program PLP KKN. Jadi nanti ketika sudah sampai di SIKL, sudah langsung pada pelaksanaan program. Kemudian juga sudah mulai melakukan pengembangan perangkat, artinya nanti melalui sharing dengan guru pamong bisa sudah menyiapkan perangkat apa saja yang nanti akan digunakan pada saat proses praktik mengajar di minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-7. Nah, untuk praktek mengajarnya sendiri, mohon maaf mungkin ada sedikit perbedaan dengan metode dari kampus-kampus yang lain. Jadi mahasiswa tidak langsung mengajar 100% di kelas, tetapi ada peranan atau pembagian peran antara mahasiswa dan guru pamong, di mana pada pertemuan pertama di sini peran mahasiswa itu sekitar 25%. Jadi selebihnya mahasiswa mengamati atau terlibat di beberapa kegiatan yang mungkin bisa disepakati dengan guru pamong, misalnya mahasiswa memimpin diskusi atau mahasiswa mengecek kehadiran dan lain sebagainya. Nanti teknisnya bisa disepakati dengan guru pamong dengan catatan bahwa peran mahasiswa di awal hanya sekitar 25%. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, peran mahasiswa sudah mulai meningkat. Jadi sudah ada pembagian peran yang merata antara mahasiswa dan guru pamong dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian di pertemuan selanjutnya, nanti mahasiswa perannya sudah lebih dominan dibanding guru pamong. Ini kami sebut sebagai praktik mengajar terbimbing. Kemudian setelah itu mahasiswa nanti akan melakukan praktik mengajar mandiri, di mana 100% mahasiswa menghandle kelas dari mulai kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan penutup. Kemudian di minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-7 ini, mahasiswa melakukan kegiatan penambahan wawasan pengelolaan madrasah atau sekolah. Jadi di sini seperti yang disampaikan tadi bahwa mahasiswa tidak hanya mengajar tetapi juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi mendalami perannya sebagai seorang guru, terlibat dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Jadi ini merupakan bagian dari kegiatan PLP sendiri. Nah, nanti selebihnya
Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, nanti bisa dielaborasi dengan kegiatan tersebut dan bisa diklaim sebagai kegiatan KKN. Kemudian pada minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh ini di sela-sela proses praktik mengajar terbimbing nanti akan ada konferensi atau eh, kegiatan refleksi dari tiga pihak yaitu dari DPL, guru pamong dan mahasiswa di mana di sini nanti eh, guru pamong maupun DPL memberikan tanggapan atau memberikan refleksi terhadap pelaksanaan praktik mengajar terbimbing yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Kemudian selain itu, mahasiswa juga akan melakukan pengambilan data penelitian untuk kebutuhan artikel ilmiah. Mungkin tadi sempat disampaikan oleh Pak Taufik terkait output dari kegiatan. Ini adalah salah satunya adalah artikel ilmiah. Nah, di mana nanti mahasiswa ketika sudah sampai di lokasi itu sudah melakukan proses pengambilan data, di mana sebelumnya di minggu satu dan minggu sampai dengan minggu ketiga ini sudah merumuskan tema dan mempersiapkan segala macam kegiatan yang dibutuhkan untuk pengambilan data. Mohon maaf Pak Taufik. Ya, kemudian minggu ke-8 ketika mahasiswa sudah kembali ke Indonesia, akan diadakan evaluasi program di mana mahasiswa di sini telah melakukan proses penyusunan laporan kegiatan dan juga evaluasi-evaluasi terkait pelaksanaan program KKN maupun program PLP. Next. Oke, ini sedikit penjabaran dari masing-masing program tadi. Mungkin di next saja Pak, nanti mungkin kita share saja karena keterbatasan waktu. Karena sampai jam 8 aja Mas, beliau Ya, ada ya. acara. Oke, next mungkin Pak. Langsung ke pembimbingan aja Pak. Ini bagian dari penjabaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, Yang output mana? mungkin Pak. Output, Hah? kembali ke output. Nah ini. Uh, untuk output, jadi mahasiswa melakukan pelaporan, nah dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan, kemudian juga melampirkan perangkat pembelajaran yang disusun, kemudian kami memberikan output tambahan berupa e-learning atau video sumber belajar. Dan ini sifatnya pilihan. Nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa pada saat proses praktik mengajar terbimbing maupun mandiri itu mengembangkan e-learning, itu bisa me menampilkan atau bisa mengumpulkan e-learning-nya. Atau nanti kalau misalnya tidak sempat mengembangkan e-learning, nanti media yang digunakan atau materi yang digunakan pada saat pembelajaran itu dibuat video, eh, di mana video tersebut fungsinya sebagai sumber belajar atau sebagai bahan ajar nantinya. Jadi ini pilihan yang mana kalau bisa mengembangkan e-learning silahkan, kalau hanya sebatas video sebagai sumber belajar juga silahkan. Nah, kemudian juga ada video dokumenter, di mana video dokumenter ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk video, di mana di video tersebut durasinya maksimal 15 menit, isinya minimal memuat profil singkat lokasi kegiatan, proses pelaksanaan praktik mengajar, proses pendampingan KKN, dan output serta outcome dari kegiatan PLP KKN integratif ini. Kemudian ini tadi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa akan menyusun artikel ilmiah
secara individu dengan teman-teman mahasiswa berkolaborasi dengan guru pamong, dosen pembimbing artikel ilmiah, dan DPL. Nah, jurnal tersebut tagihannya wajib disubmit dan diterima oleh jurnal uh, minimal terindeks di salah satu pengindeks jurnal atau kemarin kami batasi minimal misalnya eh, terindeks di DOAJ atau pengindeks jurnal yang lain. Kemudian selanjutnya Pak Taufik, ini contoh dari yang mungkin contohnya tidak usah. Kalau temanya tema artikel ilmiahnya itu berkaitan dengan eh, segala hal atau nanti sifatnya opsional, silahkan dipilih tema-tema yang berkaitan dengan pelaksanaan PLP ataupun pelaksanaan KKN-nya. Nanti untuk penentuan tema silahkan berkoordinasi dengan dosen pembimbing artikel dan guru pamong. Dan kami harapkan di minggu 1 sampai dengan minggu ketiga karena sudah ada observasi dan lain sebagainya. Jadi kami anggap bahwa sudah mengetahui eh, lokasi atau minimal melakukan studi pendahuluan terhadap kondisi sehingga nanti bisa memunculkan atau menggali masalah yang nanti bisa dijadikan rumusan masalah untuk artikel ilmiahnya. Nah, untuk artikel ilmiah sendiri nanti uh, akan di rekan-rekan mahasiswa akan bertindak sebagai penulis pertama, kemudian penulis kedua, dosen pembimbing artikel, kemudian penulis ketiga adalah dosen pembimbing lapangan, dan penulis keempat adalah guru pamong. Nah, untuk koresponden artikel ini kami harapkan nanti yang bertindak sebagai koresponden adalah dosen pembimbing artikel. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa dosen pembimbing artikel ini adalah dosen dari prodi yang sama dengan prodi mahasiswa, sehingga nanti jika ada hal-hal yang terkait dengan uh, background keilmuan dari mahasiswa itu bisa lebih diarahkan oleh dosen pembimbing artikel ilmiah. Uh, Kalau untuk ketentuan output yang lain mungkin nanti bisa uh, di, disampaikan Pak Taufik mungkin Oke, lebih saya ke kira oh ya, atau mungkin sedikit terkait penilaian Pak Taufik. oke, ini aja. Baru Ya. selesai. Untuk penilaian sendiri, nanti porsi penilaian antara guru pamong dan DPL sama. Untuk penilaian sendiri, besar bobotnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman dari masing-masing tahapan kegiatan. Jadi untuk nilai PLP sendiri nanti perencanaan pembelajarannya itu 20%, praktik mengajarnya 35%, output kegiatannya 35%, dan kompetensi kepribadian dan sosial atau attitude dari mahasiswa sebanyak 10%. Nah, nanti nilai antara KKN dan PLP itu terpisah karena ini adalah dua mata kuliah yang terpisah secara SKS. Jadi nanti penilaiannya juga terpisah, walaupun nanti untuk semisal kompetensi kepribadian dan sosial nanti penilaiannya bisa diambilkan dari uh, penilaian PLP ataupun sikap selama PLP ataupun sikap selama KKN. Jadi bisa di satu lembar yang sama untuk uh, kompetensi kepribadian dan sosial maupun output kegiatan. Jadi nanti menggunakan lembar penilaian yang sama yang nanti kita siapkan dalam buku panduan. Mungkin selanjutnya Pak Taufik ya, terkait pembimbingan. Ya, untuk pembimbingan sendiri, jadi untuk
frekuensi pembimbingan. Jadi mulai minggu pertama sampai minggu ke-8 ini diharapkan sudah ada proses eh, ya, sudah ada proses interaksi antara guru pamong dan mahasiswa, begitu juga dengan dengan mahasiswa dengan DPL atau dosen dosen pembimbing artikel ilmiahnya. Nanti silahkan berkomunikasi. Mungkin besok sudah bisa mulai komunikasi sehingga tahapan-tahapan yang tadi disampaikan dari minggu pertama sampai minggu ke-8 itu bisa berjalan sesuai dengan uh, waktu dan nanti ketika minggu ke-4 teman-teman sudah bisa langsung melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing. Kemudian untuk tahapan refleksinya, jadi di sini mahasiswa untuk proses pembelajaran praktik pembelajaran mandirinya nanti harap direkam dengan ketentuan nanti kami sampaikan di panduan ketentuannya berapa menit. Nanti video tersebut dikirimkan kepada DPL sehingga ketika pertemuan konferensi 3 arah atau konferensi 321 mahasiswa mohon maaf guru pamong dan DPL bisa menyampaikan 3 hal baik, 2 pertanyaan dan 1 saran atau tindak lanjut dari proses pembelajaran praktik pembelajaran mandiri maupun praktik pembelajaran terbimbing. Untuk medianya sendiri bisa menggunakan virtual meeting apapun, atau kalau misalnya di minggu pertama bisa dilaksanakan secara luring karena DPL juga akan ke sana, ya silakan nanti untuk platformnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin seperti itu Pak Taufik. Untuk lengkapnya nanti kita akan share materi ini dan juga penjelasan lengkapnya sudah apa namanya formulir, kemudian instrumen dan lain sebagainya. Itu kita sudah siapkan di buku pedoman. Mungkin juga nanti bisa sekalian di-share untuk pedoman panduan pelaksanaan kegiatan. Ya, mungkin seperti itu Pak Taufik. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Oke, terima kasih Mas Sahru, Bu Lina dan Pak Denny serta Ibu Endang. Saya kira sementara cukup ya Bu ya, nanti bisa dilanjut. Mohon izin Bu, nanti mahasiswa akan saya berikan nomor Ibu, Pak Denny dan Bu Endang, biar nanti komunikasinya langsung dengan teman-teman mahasiswa untuk yang koordinasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sahru terkait dengan desain PLP dan KKN-nya. Saya kira terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di kesempatan ini. Semoga kita semuanya sehat dan apa yang kita rencanakan, kita usahakan semoga berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Izin Salam. ya. Oke, teman-teman jangan keluar dulu. Mbak Desi, Mbak Ren, Iya, Pak. ini tadi diinfokan teman-teman semuanya. Ini Rifda kemana ya? Belum gabung ya Rifda ya? Belum, Bapak. Kemana dia Nanti Mas Ilham? sudah ditelepon, sepertinya ketiduran sepertinya. Oh Soalnya gitu. sudah ditelepon sama teman-teman juga belum ada Gini, jawaban. tadi saya di WA oleh Bu Lina.
itu yang available kamarnya itu ada yang medium. Medium itu berdua, tapi kamar mandinya di luar. Nah, ada yang itu harganya Rp700. Berarti kalau berdua Rp350 ya. Kemudian yang kedua, di situ ada kamar yang dia bilang masih ada yang apa dia sebutnya? Master room. Master room itu kamar mandi di dalam. Itu harganya Rp800. Rp100 berarti berapa Mbak Desi? 300.000. Sekitar 340, Selisih 350 ribuan. 300-an ya, 300 ribuan. Jadi kalau sementara yang available ini yang medium, jadi kamar mandi di luar. Nah, nanti kalau memang kamar mandi yang di dalam ada, mungkin sebaiknya teman-teman ambil yang itu aja ya. Ya, apalagi yang cewek-cewek mungkin ambil yang kamar mandi di dalam aja. Kalau ada. Kalau yang laki mau kamar mandi di luar kan aman aja gitu, nggak ada masalah gitu. Ya, tapi kalau ada berarti kita ambil yang 800 itu ya. Itu 800 berarti bagi 2 400. Rp400 untuk sebulan. Terus untuk penjemputan itu juga ada biayanya dari bandara ke SIKL. Nanti akan dijemput menggunakan mobil van sama lah seperti yang punyanya yang Thailand ya Pak Desi ya. Itu tadi di info biayanya Rp300. Ya bener ya. Ya tadi saya kayaknya Rp300 dia bilangnya. Berarti sekitar berapa? 1 jutaan biaya penjemputan. Karena memang dari kampus apa dari bandara ke sana juga masih cukup jauh ya. Gimana Tapi teman-teman? tapi saya nggak tahu ini yang 300 ringgit bisa diklaim ke ke Mbak Ida, ke keuangan atau tidak nggak Pak? Saya nanti tanyakan dulu ke Mbak Ida, nanti takutnya apa namanya nggak bisa diklaim. Terus Kayaknya nggak bisa teman-teman, kayaknya. iya teman-teman nanti menanggungnya terlalu berat. Kayaknya Kalau nggak bisa. kemarin Pak Taufik pakai nopo? Kemarin saya dijemput. Oh dijemput. Saya dijemput oleh siapa itu anak Malaysia itu. Oh iya. Saya dijemput, kemudian Iya, dianterin ke soalnya ke hotel. UKM dulu nggih kemarin. Enggak, saya ke Kuala Lumpur, hotelnya di Kuala Lumpur dulu, jadi balik jadinya. Oh gitu. Jadi karena acaranya kan ke SIKL dulu. Oke, iya iya iya. Ya, jadi Kalau kita dari hotelnya Pak Taufik ke bandara, kalau saya dari hotel ke bandara, kalau tidak salah saya naik Grab itu eh 160 apa Rp130. iya. Tapi Tapi kan jatuhnya naik sama sih. Atau naik mungkin Grab kan cuma nanti coba isi kita cekkan, Mbak. Iya. Jatuhnya isi sama sih Pak. Alamatnya, Dua kali alamat kan? Dua, dua. JSIKL. Iya. iya. Jadi Iya. mungkin karena kita awal ya, teman-teman juga baru ini ya mungkin yang paling enak ya ikut eh, penjemputan itu biar lebih fix juga kan. Kalau kita naik angkutan kan turunnya juga turun mana, kemudian kita juga masih harus langsung ke kondominium itu kan, ke tempat lah. Kan Iya. masih hari Kalau Minggu itu kan. anu Pak, kalau misalnya alamat tempatnya itu bisa diminta, nanti mungkin kita bantu cekkan di Grab dari bandara ke sana itu kira-kira berapa ininya. Kalau saya kemarin naik Grab ya itu sekitar 120 atau Rp135 gitu. Kalau gitu Saya itu ke ini ke ini ke UKM ke Selangor Oh. Mas itu. bukan KL. Bukan, dan enggak ya, kita tinggal dari KL kan. KL ke Selangor itu. Oh, bandaranya di Selangor. Bukan. Bukan, Maksud, bandaranya waktu Pak Taufik ke ini loh, waktu dari Malaysia ke Brunei,
itu kan berarti dari bandara dari hotel KL. Oh, bener, 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 bener. Dari hotel KL ke bandara kan G. Nah, Ah, kan paling jaraknya kan nggak jauh-jauh. Itu kemarin Pak Taufik berapa? di mana ya? Saya lupa sih, tak cari di Grab itu. Saya Grabnya masih ada nggak? Di anunya riwayatnya. Ya, jadi teman-teman ini kan, tapi mungkin kalau dihitung itu hampir sama deh, Pak. Kita berenam ya. Ini Naik ber, Grab, ini bertujuh berarti besok. Bertujuh. ya Kalau bertujuh, Berarti minimal tiga Mbak kalau mau ini dua mau. nggak apa-apa, Mas. Dua dua Grab yang satu, tapi pesennya yang 1 sampai 6 seat. Nah, nanti ah, apa barangnya itu di di fullkan di satu Grab gitu. Ya hmm. apa? Bisa nggak ya? tergantung barangnya Oh. sebanyak apa Ya Mbak. nanti Iya sih. kita lihat lah. Kalau Nah, kan tadi satu orang bawa 2 koper ya. Bu Lina nyampaikannya begini, kami akan sediakan penjemputan dan pengantaran untuk pulang, Pak, katanya SIKL. Tapi mohon izin karena mobilnya itu adalah mobilnya kedutaan sepertinya ya. Kenapa kita ditarik ya? Bensin paling Pak sama ini. Sama Sama tol ya, tol. sama sopirnya apanya gitu ya. Grab saya sudah nggak ada. Ya Ya, karena memang harus pakai Grab itu. Dan Grabnya itu kita itu di sana ketika install itu kayak disumpah gitu. installnya dari sini Pak, nggak apa-apa. Ya, dicobalah Sama teman-teman ya kok, pakai Grab. sama kok bisa kok. Nggak artinya kalau umpamanya 300, kalau artinya memang mereka mau jemput kita umpamanya kan. Secara ini kan Iya, iya dia nggak sudah apa-apa. nawarkan kan tadi. Kalau 300 ya mungkin bisa lah nanti. Ini kan bareng-bareng karena kan pasti barangnya juga walaupun ada cuma bawa koper itu kalau bertiga satu Grab. Karena Grab di sana itu ada tiga model ya. Ada yang Siap. Grab, ada yang Super Grab ya, yang biasanya pakai sedan itu. Ini kita di mana? KLI. Nah, Ya, untuk yang tadi saya diskusikan, ini mungkin kebetulan ada teman-teman Bapak Ibu di laboratorium. Mbak Desi, Mbak Reni, Mas Saru tadi, Bu Lina sudah nyampaikan kalau bisa kenang-kenangan untuk sekolah bukan vandel. Pandel. Ya, karena vandelnya sudah banyak. Ya, Dia minta baju adat. Baju adat baju apa itu? adat. Iya, baju adat anak-anak aja lah kata saya suruh cari di DTC gitu. Maksudnya aduh, berarti satu lusin gitu atau setengah lusin. Hitungannya gimana? Ya, saya bilang gini ke teman-teman tadi, udahlah carikan baju adat yang khas Madura, Ponorogo, kemudian Surabaya gitu loh. Yang ciri Jawa Timur gitu loh. Kalau Apa? Ikat kepalanya Madura apa namanya Pak? odeng, Oh, ya, ya udang-udang gitu aja. Ya nggak usah 1 set. Iya, satu set. Gimana Pak? enggak kalau di DTC ada itu kayaknya yang murah-murah itu. Teman-teman katanya sudah menyediakan kain songket. Oh, mahal songkat. Enggak, sudah beli. Kata saya, udah ini untuk kepala sekolahnya aja kalau gitu. Atau itu aja Pak. Tapi satu ini. Sampai Ya mungkin bukan songket yang ini ya, bukan songket Ya, yang bukan songket yang premium, bukan. ya. Yang songket yang KW sekian. Nah, nanti saya suruh minta mereka ke Humas. Di Humas katanya ada tumbler, Pak. Ya udah, itu untuk guru Ada. pamongnya aja. Saya kemarin WA Mbak Retno, siapa tahu ada yang kayak bolpen yang set itu. Saya kira gitu ya, Mbak, Mbak, teman-teman. Ini ketuanya Mas Ilham, Pak Desi. Besok di kampus nggak semuanya?
Nggih, Pak. Boten yang teman-teman mahasiswa. Saya Yang lagi teman-teman nggak ada. mahasiswa, Safitri. Lagi nggak ada perkuliahan, Pak, besok. Oke, besok ke kampus ya, ketemu di kampus ya, biar ini. Oke, saya kira demikian. Sudah jam setengah 9. Baik, Ada yang mau disampaikan Pak. lagi? Untuk besok saya sama Sabita ada UAS, Pak. Oh ya udah kalau ada UAS jangan selesai aja dulu sini. Gini aja, besok mulai besok segera japri guru pamongnya ya. Saya juga belum tahu nomor. Kalau saya nomor teleponnya Pak Denny sudah punya. Yang 2 itu belum saya simpen nomornya ya. Bu Endang ya sama siapa itu. Oke, saya kira demikian. Kalau tidak ada besok kita diskusikan lagi di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, ini saya rekam terus ini.